menciptakan makhluk-makhluknya itu, menciptakan alam semesta, manusia, malaikat, jin, iblis, setan, pohon, batu-batu, materi, dan semuanya dengan ekosistemnya, lengkap dengan sunnahnya, syariatnya. Salah satu yang bisa kita pakai untuk memandangnya adalah bahwa Allah sedang membuat rumah untuk dirinya. Jadi seluruh alam semesta dan kehidupan ini rumahnya Allah. Allah bikin rumah. Nah, Allah yang punya rumah itu dan Allah tuan rumahnya. Nah, sekarang rumah-rumah kecilnya Allah adalah Anda semua ini masing-masing. Pada lapis-lapis dari individu sampai keluarga, sampai sosial kemasyarakatan, sampai ada casing yang namanya negara, ada casing-casing yang lain yang namanya institusi, lembaga, sampai madhab, sampai itu semua casing, sampai parpol, sampai slankers, sampai platonik, sampai Endang Sukamti, sampai apapun, semua itu adalah rumahnya Allah. Jadi sohibul baitnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu nikmatilah bahwa tuan rumah dirimu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah jangan diukur secara materi. Artinya Allah itu bisa begitu dekat dan lebih dekat dari atau dengan urat lehermu. Bahkan ia lebih dekat daripada dekat itu sendiri. Ia lebih satu daripada satu itu sendiri, dan ia lebih tunggal dari tunggal itu sendiri. Maka jangan pernah melewati hari dan malam, pagi dan sore tanpa peristiwa menunggal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sohibu baiti dengan seluruh kalimatnya yang Anda bisa pelajari itu kesadaran yang terus menerus bahwa sohibul baiti awakmu ya Gusti Allah dhewe. Itu kowe ya, kowe ora melu gawe ya. Anda tidak ikut bikin rambutnya, rambut Anda ikut bikin, gaya lambe sing manis kayak ya ora iso gawe dhewe. Nah, ini pertama. Jadi Allah tuan rumahnya. Bawalah kesadaran ini ke setiap langkah di mana Anda melakukan sesuatu, nyambut gawe, sekolah, moco. Oke, jadi pokoknya itu dibawa kemana-mana dan tidak usah diserem-seremkan. Begitulah kesadaran kita. Nah, kemudian rumah ini tidak diakui. Artinya manusia kalau tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa engkau adalah kalian dan alam semesta adalah rumahnya Allah, maka akan terjadi masalah dengan tuan rumahnya. Ideologi modern, demokrasi, materialisme, sekularisme adalah satu tindakan yang tidak mengakui rumah Allah, sehingga dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri, sehingga Allah kemudian dijadikan satpam. Pas butuh bingung, pas bahaya jaluk tulung, pas mangan lali, kan gitu. Nah, ini eksplorasi pemaknaannya monggo. Ini pintu saja yang saya bukakan. Nomor 2, kalau urusannya dengan kita dan alam semesta yang ini, itu wajib dan pasti bahwa kalau ada Allah ya ada Rasulullah. Terus kalau tidak ada Rasulullah, kenapa ada kita? Untuk apa ada kita kalau nggak ada Rasulullah? Bersama Allah terserah. Allah itu, Rasulullah itu bersama apa, di dalam apa, gandeng apa, bareng apa, monggo lah. Apa gula setangkep, monggo lah.
loro-loro ning atunggil monggo terserah, itu kita tidak akan mampu merumuskannya karena beliau tidak bisa dirumuskan oleh setiap kata yang disepakati oleh manusia. Tapi pokoknya untuk urusan hidup yang sekarang ini, ada planet, ada galaksi, ada bumi, ada hutan, ada Anda, ada tol laut, ada kereta cepat, ada segala macam itu harus ada Muhammad. Sebab semua ini tidak diciptakan kalau Allah tidak menciptakan Muhammad terlebih dahulu. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Kalau tidak karena aku menciptakan engkau ya Muhammad, maka aku rasa-rasen ketinggal liang. Kan gitu. Baru dengar sekarang ya Allah rasa-rasen. Ya itu bahasa kita, tapi setiap kata kita jangan dihakimi sebagai sesuatu yang mencoba merumuskan Allah. Allah kan maha tidak terumuskan. Laisa kamitslihi syai'un tamkino ya ngopo tan kena kiniro. Jadi kalau saya ngomong itu mengsimbolik X dan A mengenai Allah itu. X dan A itu lembaran uang, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ngerti ya? Ngerti bedanya duit kalau kekayaan. Duit itu cuma tanda, ketak itu apa? Kupon, uang itu cuma kupon. Jadi kalau ingin menggandakan jangan ketak. Kalau menggandakan itu ya yang benar-benar kekayaan, emas. Bikin emas sehari 1 kilo. Dan tidak usah bilang tetangga. Jual di banyak toko, terus nanti dipakai untuk bikin masjid, bikin pesantren. Dan tidak usah menawarkan diri untuk menggandakan emas. Wong kowe gawe emas sedina 1 kilo dhewe kok dadak wong-wong kok tawani. Gue suwe ono sing duwe ide menggandakan alat vital sakit mboten nah. Silapa ngono. Siji wis angel angon. Dobel-dobel. Apa siji mengarep siji memburi pokoknya. Juga angel ada ya. Berarti akan ada desain baru celana ya. Ya nek ning gunung, anak ning bathuk. Iki imajinasine rasa dilawan nek bayu kuwi. Bayangke ning bathuk le angel piye. Dadi topine ngene. Yo bayu Allah. Atus helme piye ya ta? Le serbanan piye wae goblok barang terus piye? Apa diuntur-untur dhuwur ae. Anak tenan nek dilepokke kupluk, buru ketuk ning mall ketemu cah wedok kupluke copot. Indahnya hidup ini padahal bukan kenyataan loh, cuman khayalan loh. Khayalan aja begitu nikmat apalagi fakta gitu ya. Masya Allah, Allah itu menciptakan luar biasa indahnya. Jadi kalau orang hidup tidak berorientasi kepada keindahan, dia tidak akan pernah cukup apapun saja yang dia dapatkan. Mau korupsi berapapun, mau kaya seberapapun, mau setomi maupun sewinata, mau sejemes maupun seriadi, maupun tidak akan pernah cukup. Karena kecukupannya hanya disediakan oleh cinta. Begitu engkau membatalkan cinta dalam hidupmu, maka apapun saja tidak cukup. Surga pun tidak cukup. Karena surga itu peristiwa cinta. Dan tidak usah lama-lama, mbok sudah sekarang juga peristiwa cinta. Cinta dalam arti yang terukur, ada regulasinya, ada tatanannya, ada konstruksinya, dan ada batas-batas dan etikanya. Itu. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini Rasulullah itu ada karena ada konteks kita. Demikian juga kalau ada kita, tidak mungkin nggak ada Rasulullah. Wong urusan ini anu kok. Kok adanya geduk itu karena tela. Masa ada tela nggak ada geduk? Nah, terus kalau geduk nggak boleh ada, terus gue ngopo tela? Gue pokok jebol langsung kok kerakoti. Kan begitu. Demikian juga geduk itu tidak mungkin ada kalau tidak karena ketela, kan begitu. Begitulah Rasulullah dan kita. Maka percintaan segitiga di Ma'iyah itu tolong terus-menerus dikembangkan pemaknaan dan angle-angle
tafsirnya atau tadaburnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini puncak dari tidak setianya manusia untuk menjadi rumahnya Allah ini membuat manusia menjadi bergolak. Rumahnya menjadi goyang-goyang karena tiangnya ingin memiliki dirinya sendiri. Akhirnya sak karep-karep dhek mlaku-mlaku cagake. Ya piangel temenan gitu iki. Gentenge ya ngono, ana genteng P3, ana genteng siji genteng P3 sijine nang Ahok, sijine nang liyane Ahok. Dadi genteng iki teng selebar karu-karuan. Jadi rumahnya Allah ini sedang dirusak. Nah, tingkat perusakan rumah Allah ini, yaitu kita itu adalah rumah Allah ya, itu sudah sampai ke tingkat yang sangat membahayakan rumah itu sendiri. Jadi Anda sedang berada dalam tingkat bahaya kehidupan yang luar biasa. Sudah mungkin bisa disebut darurat. Dan daruratnya rasa golek kata-kata, darurat sembarang wis. Darurat negara ya, darurat kebudayaan ya, darurat akhlak ya, darurat mental ya, darurat kabeh wis pokoknya. Wah, ini Mister Darurat iki pokoknya. Ini peradaban darurat. Artinya Allah diusir dari rumahnya sendiri sedemikian rupa. Kemudian ada kooptasi, penguasaan atau penindasan atau penganiayaan antar unsur-unsur rumah itu. Ada genteng yang tidak mau ditaruh di atas belandar tertentu, kan gitu. Cagake milih, aku kudu ning tengah kan gitu. Kabeh cagak njaluk ning tengah. Ki ambruk ora omahe kira-kira. Dan seterusnya, pokoknya ada kerusakan yang luar biasa di rumah Allah ini. Penguasaan atas spare part terhadap spare part lain di rumah Allah yang sama itu sudah sampai tingkat yang sangat mengerikan di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah satu di antara dua yang secara internasional harus dikuasai, kalau tidak dihancurkan. Caranya menguasai adalah dengan memecah belah semua unsur-unsurnya, baik antar agama, intra agama, atau antar kelompok, golongan, etnik, atau apapun saja. Pokoknya dibikin tidak puzzling antara tiang dengan belandar, dengan usuk, dengan genteng. Ya, bisa kok bayangin dhewe ya.